Shalom saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, dalam nama Yesus memberkati kami, menyucikan, menguduskan kami, supaya setiap kami boleh diberkati, diberi kekuatan, diberikan hikmat, jalan keluar dan kemenangan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Biar hari-hari ini boleh Tuhan menjadi hari-hari yang penuh dengan sukacita, kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, seseorang atlet, dia akan juara kalau setiap hari dia akan latihan, menahan dirinya, menguasai dirinya. Bukan hanya itu saja, tentunya dia akan tetap menjaga staminanya. Setiap hari mau tidak mau dia akan seperti itu. Demikianlah saudara, di dalam sebagai orang Kristen ada perlombaan iman juga di dalam kehidupan kita ini, bagaimana supaya kita menjadi berkat, supaya kita diberkati Tuhan juga. Tentunya harus sangkal diri dan pikul salib. Seperti seorang atlet yang juga harus sangkal diri, pikul salib dalam bentuk secara fisik, mentalnya. Tapi kita bukan hanya fisik, mental, tapi kita juga secara iman. Oleh karena itu jangan takut dengan kata-kata sangkal diri, pikul salib. Banyak orang berkata, sangkal diri sudah tidak laku lagi, pikul salib sudah tidak laku lagi. Itu salah. Sangkal diri, orang berpikir kalau kita miskin, bodoh, itu salah saudara. Terus bunuh orang, masuk penjara, malas, tidak kaya, itu salah. Sangkal diri, pikul salib itu melatih diri, menahan diri, menguasai diri. Sebab itu saya akan ajak saudara untuk membaca satu firman Lukas 9 ayat 23. Katanya, yaitu Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itulah sama seperti seorang atlet. Tapi kita ini adalah seorang atlet rohani, olahragawan rohani. Sebagaimana dikatakan bahwa kita bukan sembarangan petinju yang memukul, bukan sembarangan atlet yang lari tanpa tujuan. Sudah waktunya saudara, pelajaran-pelajaran dunia yang mengajarkan nggak perlu lagi sangkal diri, pikul salib, itu salah, itu kekeliruan. Seorang pengusaha saja mesti bangun pagi, mesti harus pergi ke tokonya, bersih-bersihkan. Dia lapar, dia tahan. Seorang ibu rumah tangga juga sama. Seorang karyawan juga sama, dingin-dingin harus pergi. Itu namanya sangkal diri, pikul salib, dalam bentuk mengalahkan daging dirinya. Tetapi dalam rohani ada tambahan iman. Jadi kita tidak berbuat jahat, tapi kita melakukan yang baik. Sebab itu saudara, kalau kita kasih contoh, sama seperti Tuhan Yesus juga menyerahkan kehendaknya supaya mengambil kehendak Tuhan. Itulah namanya sangkal diri, pikul salib secara rohani. Jadi bukan hanya saudara kehendak kita, namun juga kita harus belajar juga untuk kehendak Tuhan. Itu rohaninya. Sama dengan kita kerja, bukan kehendakku, tapi kehendak direktur perusahaan juga. Maunya apa strateginya. Hal yang kedua kita lihat saudara, pikul salib itu berarti juga membayar harga. Jadi kalau kita kerja, tentunya kalau kita olahraga mau juara, belum tentu juara, kita bayar harga juga. Dan kita lihat hal yang ketiga, yaitu ayat selanjutnya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi poin ketiga kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu menentukan nyawa dan nasib semua orang. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan itu menentukan nyawa seseorang, saudara, tentunya kita harus tahu juga. Kita harus sungguh-sungguh di dalam pertandingan iman, sama dengan juga kita masuk di dalam pertandingan rohani. Jadi kita harus sangkal diri, pikul salib dalam bentuk kita mesti punya maunya apa, maunya Tuhan, bukan mau saya. Yaitu saya maunya malas tidur, nggak ke gereja, nggak mau doa, nggak mau melayani, nggak mau berbuat baik. Nah itu kita rubah semuanya. Saya mau setia, saya mau disiplin, mau berdoa, melayani, menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebenarnya kekristenan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sebab itu Tuhan yang memegang nyawa dan yang memberikan nasib. Kalau kita yakin saudara bahwa
Tuhan memberikan kepada kita nasib yang baik, tentunya kita harus punya usaha yang baik. Dan kalau kita tahu Tuhan yang menentukan, kita harus pakai jalannya Tuhan. Nah, inilah yang saudara harus tahu. Mengapa kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan dan sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melakukan firman, karena kita percaya Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jalan kepada kita seketika kita mengikuti jalan firman-Nya. Dan yang keempat terakhir, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudusnya. Artinya saudara, bahwa harta itu bukan segala-galanya. Contoh-contohnya saudara, perampok pun juga dia akan mengambil harta banyak, perampok yang jahat. Tapi ketika dia ada penjaga yang punya senjata, dia tidak mau merampok, dia tetap sayang nyawanya walaupun dia berani. Demikian juga kalau kita melihat saudara orang kaya, ya dia mau sayang harta, tapi kalau dilihat ada banjir, cuaca buruk, dia tidak mau naik pesawat terbang. Dia takut juga kalau ada apa-apa. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, biar melalui doa-doa kita ini, pelajaran firman, doa pagi maupun malam, kita harus saudara mengerti bahwa di akhir zaman ini musuh-musuh Tuhan terlalu banyak sekali. Ya, musuh-musuh rohani terlalu banyak sekali. Sehingga saudara, kita jangan dengarkan orang lain, tapi kita harus mengikuti firman Tuhan. Karena yang menentukan semuanya adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah kita hari ini komitmen. Jangan pernah mundur. Apapun saudara yang saudara ingin lakukan, apapun juga yang saudara ingin perbuat, perbuatlah itu seperti kepada Tuhan dan sesuai dengan firman Allah. Jangan lagi ragu-ragu, jangan dengan omongan kiri kanan, karena firman itulah saudara, itulah yang dikatakan manual book of manusia, ya, manual book of man. Jadi itulah tuntunan hidup kita. Mari saudara, saya ajak saudara berdoa. Jikalau saudara punya pergumulan masalah, tumpangkan tanganmu di dadamu. Jikalau saudara punya sakit penyakit, tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit. Di dalam nama Yesus Tuhan, biar hari ini ada pemulihan, hari ini ada kesembuhan, biar mental kami Tuhan, iman kami, rohani kami boleh maju, sehingga apa yang kami percaya, kami doakan terjadi. Dalam nama Yesus, yang punya masalah diselamatkan, yang punya masalah dipulihkan, dikuatkan, ditolong oleh Tuhan, diberkati, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Saya ada di Singapura, saudara.